Kalau Heeh. dulu itu kita bisa bersama dengan, semangat yang sama, dengan tujuan yang sama ketika kita ingin merdeka, Iya. harusnya itu kita bawa lagi ke Iya, sini hari harusnya ini. pada saat mengisi kemerdekaan Heeh dengan misalnya program-program heeh, pembangunan, dengan misalnya, terkait dengan mhm, ekonomi dan iya, sebagainya heeh. gitu. Artinya kalau oligarki di apa, dimainkan oleh beberapa orang, tapi kalau kemudian kolektivitas sosial masyarakat umat Islam tadi Iya, dengan, apa, 30 juta kurang lebih 30 iya, sampai 30 oligarki juta umat itu. heeh, oligarki umum dalam Heeh, tanda petik itu bisa heeh, dilakukan, maka sesungguhnya kan ada 2 hal yang bisa kita iya. selesaikan Bang Subhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi, Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh media online jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Eh, Lagi-lagi kita bicara tentang umat Islam itu jumlahnya banyak. Sesungguhnya ada banyak potensi yang dimiliki umat Islam dengan jumlah yang banyak itu. Dengan jumlah yang banyak misalnya kalau kita kaitkan dengan apa, perhelatan politik, bagaimana kompetisi, kepemimpinan misalnya, dalam 5 tahunan sesungguhnya menjadi apa, jumlah yang sangat strategis untuk menentukan, masa depan politik, ekonomi, dan segala macam. Kemudian pada sisi yang lain kalau, potensi umat Islam dengan zakat dan infak serta sedekah itu juga dikelola dengan baik, seperti diskusi kita sebelumnya, maka sesungguhnya menjadi sesuatu hal yang bisa kita kelola dengan baik. Itu akan kita lanjutkan dalam diskusi kali ini, masih bersama dengan Bang Subhan Salib. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Kita, dengan latar yang berbeda. berbeda nih. Heeh, jadi ini masih di studionya Jejak Iya, Rekam, heeh, di alhamdulillah. podcast-nya Jejak Rekam. Heeh, Bang, kita masih bicara tentang, umat Islam di Indonesia, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia misalnya, umat Islam itu kan banyak, mhm. secara jumlah. Kemudian seringkali kita bicara tentang umat Islam menjadi perdebatan menarik dalam diskusi ketika bicara tentang politik, Iya, bicara tentang pemilu. Di depan misalnya sekarang kita sudah tahun politik, 2024, 14 Februari itu akan ada pemilu legislatif dan, pilpres. mhm, Lagi-lagi biasanya jangankan di situ misalnya di pilkada saja di lokal, umat Islam itu selalu ditarik-tarik mhm, jumlahnya. Misalnya yang NU itu berapa, Muhammadiyah itu berapa, ini potensinya kalau ada calon NU maka iya, ini kira-kira yang akan menjadi garapannya. heeh, Nah, itu kan bagian pada potret bagaimana kita melihat umat Islam hari ini. Pada sisi yang lain, kata Bang Subhan kemarin kan dengan jumlah kita yang besar, sesungguhnya kita punya potensi yang besar pula untuk mengelola kekuatan ekonomi umat ini. Kalau itu dikelola dengan baik, ada semangat kolektif bersama, mhm. Bang Subhan. Nah, memang yang jadi persoalan kan tadi yang disampaikan Bang Rasyid itu kan semangat kolektif bersama ini loh yang jadi masalah kita. Mhm, Jadi sebenarnya masalah umat Islam itu sederhana, tapi mhm, sulit untuk melakukan langkah eh, pemecahannya. iya, Ya, persoalan itu kan sebenarnya tadi bagaimana secara kolektif bersama-sama untuk menuju sasaran mhm, yang paling pentingnya itu apa. mhm, Nah, misalnya kalau tadi kita bicara politik, artinya kan secara apa, praktis nanti mhm, yang jadi memegang kekuasaan itu mhm, adalah sebenarnya umat Islam. mhm, Nah, tapi persoalannya kan sampai saat ini kita secara kolektif belum melihat bagaimana misalnya umat Islam itu bisa tampil yang memang dari dasar tokoh yang mempersatukan semua pihak ini tadi. mhm, Nah, misalnya ada tadi yang dikatakan misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, dan lain lembaga-lembaga lainnya mhm, misalnya mhm, atau masyarakat yang misalnya tidak ikut kepada kedua ormas tersebut, tapi mhm, secara prinsip mereka mhm, sebenarnya umat Islam. mhm, Itu memang menjadi kendala klasiknya itu, sehingga pada saat misalnya kalau kita bicara Muhammadiyah, misalnya Muhammadiyah itu kalau tidak salah tahun 1912, 12, heeh, kemudian NU 1926, 1926. mhm, Nah, jadi kan sebenarnya kekuatan besar kan untuk kemerdekaan mereka sangat cukup berperan lah mhm, ininya. Tapi kemudian sayangnya pada saat sudah merdeka ini, pada saat mereka ingin misalnya mewarnai bagaimana bernegara, iya, heeh, bagaimana misalnya menjalankan mhm, perekonomian, mhm, kemudian dan lain sebagainya, mhm. ternyata mereka belum belum mampu untuk melakukan eh, sama seperti pada saat memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Artinya kalau kalau dulu itu kita bisa bersama dengan, semangat yang sama, dengan tujuan yang sama ketika kita ingin merdeka, ya. harusnya itu kita bawa lagi ke Iya, sini hari harusnya ini. pada saat mengisi kemerdekaan Heeh, dengan misalnya program-program heeh, pembangunan, dengan misalnya terkait dengan mhm, ekonomi, mhm, terkait dengan misalnya apapun itulah, mhm, sebenarnya harusnya mhm, punya tujuan yang sama juga. mhm.
Nah, sisi lain kan kalau kita bicara umat Islam ini kan memang, eee, jujur bagi saya pribadi Mhm, yang melihat mulai dari dulu, mulai dari kita baru-baru mhm istilahnya mhm. atau sekolah segala macam. Kita baru menjadi muslim, kenapa sih sebenarnya umat Islam ini tidak pernah, mampu untuk tadi, untuk menguasai jalur bernegara, Cabang-cabang kekuasaan. cabang-cabang Heeh kekuasaan ini. heeh. Kenapa sih itu? Oh, ternyata memang itu tadi hanya tampil secara individual lebih Mhm banyak, mhm tapi secara kolektif mereka gagal. mhm Gagal untuk menyatukan bersama-sama untuk mencapai tujuan besarnya dalam hal misalnya kita, bernegara atau dalam hal misalnya mendukung tujuan negara ini bisa tercapai. Kan mhm kalau kita bicara merdeka, mhm. kita bicara tujuan bernegara kan Heeh sebenarnya hanya ada dua dua saja sebenarnya yang tuju heeh itu kan. heeh Tiga lah sebenarnya kan, bagaimana adil, heeh kemudian bagaimana makmur heeh sejahtera, kan heeh. seperti itu. Iya, heeh. Nah, jadi 3 tujuan besar ini kan harusnya menjadi, Mhm eee, langkah kolektif mhm bersama bagaimana kita mencapai ini. mhm mhm. Tapi yang jadi masalah kan inilah yang menjadi PR besarnya dan Heeh, mungkin menurut saya menjadi tanggung jawab terutama ormas terbesar di negeri ini, mhm termasuk ormas-ormas dan tokoh-tokoh Islam lainnya, kenapa ini nggak pernah bisa berhasil dilakukan? mhm Padahal kan sebenarnya kalau ini bisa berhasil dilakukan, maka yang namanya di Indonesia ini kan mhm. 80% dulu lebih daripada Lebih 80% iya, kan, betul. 80% itu adalah, Umat Islam. umat Islam, maka Heeh. secara otomatis dia umat Islam ini Menentukan. menentukan. Heeh. Dan bila umat Islam menentukan, nah kemudian falsafah Islam sendiri itu kan agama yang misalnya memberi rahmat bagi semesta kehidupan, Mhm maka tidak menjadi masalah sebenarnya karena mhm dia akan selalu memberi keberkahan dalam mhm menjalankan misalnya negara, dalam menjalankan misalnya ekonomi dan mhm. sebagainya. Heeh. Bang Subhan, kira-kira saya ingin membayangkan kira-kira kapan umat Islam itu dia akan independen dalam menentukan pilihan kalau kita bicara tentang Mhm, politik misalnya. Bagaimana menentukan dia akan mengelola potensi umat yang ada ini. Kan seringkali nih kita hari ini ketika bicara tentang, kesejahteraan, bicara tentang kemiskinan, mhm. itu kan umat Islam yang ada di situ. Iya, Nah, paling banyak bagaimana Islam. kemudian itu kita bisa kita angkat? Bagaimana kemudian kekuasaan itu bisa digunakan untuk itu? Heeh. Atau di luar dari kekuasaan pun kan sebenarnya bisa berkontribusi. Iya, Bagaimana orang-orang semua unsur kaya, lah. semua unsur kan bisa Heeh, di situ. Tetapi, bagaimana kemudian, segala potensi itu bisa kita satukan, bisa kita samakan frekuensinya, agar lagi-lagi bahwa ini persoalan kita bersama loh. iya. Heeh, Nah ini kan ya tadi kembali ke persoalan ini tadi kan, kalau tadi kita kembali misalnya tujuan merdeka itu bebas dari penjajahan segala mhm macam, nah mhm kita sekarang harus kembali membuat tujuan besarnya tuh mhm bagaimana misalnya masyarakat Indonesia bisa mencapai keadilan, makmur, dan sejahtera. Misalnya itu aja kita nggak mhm usah terlalu mhm. muluk-muluk yang lain, itu Iya aja iya, lah. betul. Nah lalu dengan dasar inilah kita bisa misalnya bagaimana misalnya semua pihak, entah Mhm inte dia dari unsur A, B, C, dan D, mhm umat Islam golongan tadi kan bisa dari mhm Muhammadiyah, NU, atau yang lain-lainnya. Oh, berarti kita sekarang ini bagaimana nih supaya bisa umat Islam dan semua warga negara Indonesia itu mhm bisa, mhm terhindar dari dari persoalan yang tidak sejahtera, mhm tidak mendapatkan keadilan dan sebagainya. Nah, ini mhm akhirnya ujungnya kan adalah kembali ke individu-individu dan tokoh-tokoh umat Islam yang saat ini mhm memegang peranan kunci di dalam hal mhm misalnya percaturan politik, di mhm dalam hal di organisasi-organisasi mhm Islam, di dalam hal misalnya mereka menjadi tanda kutip mhm penguasa pada mhm saat ini, mhm seperti itu sebenarnya. mhm Nah, sisi lain kan kita menyadari kondisi kalau real terjadi saat ini, mhm. persoalan yang paling mendasar di umat Islam itu kan sebenarnya persoalan ekonomi kan. Heeh, Karena kemampuan ekonomi yang misalnya, eee, tidak memadai, mhm. nah kadang-kadang mungkin penghasilan mereka berada di bawah, rata-rata Rata-rata, iya, UMR. heeh, Kemudian bagaimana mereka misalnya hidup sehari, habis heeh sehari. Kemudian heeh, pendidikannya tidak bisa mhm benar-benar mhm seperti mhm yang diangankan, misalnya mhm sampai mencapai hal-hal ideal gitu mhm kan. mhm Nah, lalu dengan dasar inilah harus ada potensi umat Islam yang lain yang memiliki kemampuan untuk mhm membantu yang ini tadi. Jadi mhm tanpa melihat bahwa ini berasal dari misalnya mana, mhm misalnya gini, ini berasal dari ormas A, ormas mhm B, ormas C. Di sini di pemimpin tingkatan yang mampu dan menjadi pemimpin, jangan melihat itu lagi. mhm Ini adalah umat Islam. Ini mhm adalah rakyat Indonesia. Semuanya bersama-sama untuk bagaimana yang ini mhm bisa untuk dibantu agar mhm. mereka, misal kalau kita terkait pilkada kan kadang-kala menjadi berkah nih bagi masyarakat Iya betul, heeh yang heeh ada di, mohon maaf, di heeh, lapisan bawah, bawah. mhm Nah, mereka beranggap ini, pesta 5 tahunan mhm yang kemudian mereka mendapat,
apa imbal balik dari pesta itu berupa Heeh, misalnya heeh, serangan iya, fajar, adanya misalnya banyaknya bingkisan-bingkisan, heeh, termasuk dana kan yang mhm, diberikan mhm, amplop lah mhm, seperti itu. Nah, untuk merubah ini mhm, kita perlu itu tadi perlu adalah bagaimana memperbaiki ekonomi mereka. heeh. Bang Subhan, kita ini kan dihadapkan kalau menurut saya, Hmm, lingkaran yang sesungguhnya kita tidak tahu dimulai dari mana dan berakhirnya di mana. hmm, Ketika bicara tentang politik, kontestasi pemilu iya, misalnya. Tadi betul soal soal apa, politik uang, serangan iya, pajar dan segala macam. Di satu sisi adalah persoalan karena kemiskinan iya, misalnya, oke itu satu sisi. Pada sisi yang lain ada soal pendidikan politik kita hmm, yang masih rendah. Pada sisi yang lain juga hari ini masih dipertontonkan di publik misalnya soal bagaimana kinerja, eee, legislatif hmm, misalnya. Mereka-mereka yang terpilih dalam kontestasi iya, pemilu hmm, itu. Masyarakat kan juga kadang berpikir, kita memilih yang baik atau yang tidak baik juga ketika mereka terpilih, mereka udah nggak lupa juga nih. heeh, Pokoknya ketika sudah dilantik, selamat tinggal, ketemu lagi 5 tahun akan iya, datang. Kira-kira kan seperti iya, itu. Nah, pada sesungguhnya sekali lagi, kalau kita kembali ke awal kan, dengan jumlah yang besar, kalau masyarakat kita itu, apa, berkuasa atas dirinya untuk iya, menentukan heeh, pilihan, heeh. maka saatnya nanti kan 2024, 14 Februari itu, kita bisa gunakan ini. Nah itu iya, Karena seringkali kan penceramah-penceramah kita, ustadz-ustadz kita, heeh, dai-dai kita menyebutkan bahwa salah satu problem kita ketika politik uang itu terjadi, bagaimana kita bisa berharap pemimpin yang baik. iya. Artinya kan lagi-lagi ini soal lingkaran yang Ya, nah susah. nah ini yang harus sebenarnya dicermati oleh misalnya tokoh-tokoh Islam, Heeh, apalagi tokoh-tokoh politik Islam mhm. dan kemudian bahkan tokoh-tokoh Islam yang akan misalnya bertarung di apa, di festival tanda kutip Oh, iya politik itu iya tadi iya kan, iya, nah betul gitu betul. kan. Heeh, Nah, mereka ini harus punya kesepemahaman mhm, atau mungkin jiwa mereka itu harus bisa dibukalah mhm, bahwa mereka ini hadir ke sana mhm, dan untuk bertampil di dalam proses misalnya pilkada mhm, atau mungkin, legislatif segala macam mhm, tadi, mhm, bahwa mereka ini sebenarnya membawa beban yang sangat besar. mhm, Karena mereka nanti akan menjadi wakil rakyat, mhm, yang wakil rakyat itu adalah memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri. heeh, Nah, jadi pada saat mereka misalnya mhm, ternyata bersepakat untuk menang, mereka menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara mohon maaf, mhm, eee yang menggunakan money mhm, politik, mhm, kemudian menggunakan serangan mhm, pajak, mhm, dan bahkan mungkin menggunakan kecurangan melalui misalnya, memainkan eee, angka-angka dan iya, heeh, sebagainya, mhm, berkolaborasi dengan mhm, pihak-pihak tertentu. Ini sebenarnya beban itu paling berat di mereka nanti. mhm, Karena kan umat Islam harus menyadari bahwa sebagai orang yang beragama Islam, tanggung jawab itu tidak hanya di sini. mhm, Itu yang pertama itu kan, mhm, nanti dosanya itu akan luar biasa. mhm, mhm, Ini mestinya harus disadari termasuk oleh tokoh-tokoh yang saat mhm, ini memang kendali di perpolitikan. mhm, Atau mungkin tokoh-tokoh yang saat ini ingin tampil untuk menjadi misalnya gubernur, mhm, wali kota, mhm, bupati, untuk dewan segala mhm, harus ingat mereka bahwa tanggung jawab moral mereka mhm, nanti setelah mereka misalnya ya kita nih iya, kalau iman Islam kan harus meyakini bahwa ada persidangan setelah di heeh, kehidupan iya, ini tadi. sebagai pertanggungjawaban, Sebagai pertanggung heeh, jawab itu tadi. Nah, jadi ini harusnya mereka pikirkan benar-benar. heeh, Nanti di dunia sudah habis-habisan menghabiskan duit untuk sesuatu bet yang misalnya untuk melanggar heeh, aturan agama, baik mhm, aturan bernegara, baik mhm, aturan beragama, mhm, lalu dituntut beban tuh pada saat nanti ini ya akan mhm, luar biasa lah mhm, kerusakan yang ditimbulkan oleh itu tadi. mhm, Nah, jadi kembali ke persoalan tadi harus ada, semacam mungkin kesepakatan mereka dengan diri mereka sendiri, mhm, bahwa mereka ini adalah orang yang akan membuat perubahan mhm, dari suasana yang situasi yang belum baik mhm, menjadi lebih baik. iya. Karena itu tugas mereka Heeh, sebenarnya. artinya bagaimana penyadaran itu kan menjadi penting, Bang. Eee, Heeh. kita kan tidak bermaksud bicara Jadi tentang kesadaran individual itu iya, dimulai dimunculkan dari dulu, kesadaran kesadaran individual, individual itu dulu. setuju setuju, Bang, heeh. Heeh, Kita kan tidak bermaksud sekarang ini kan ramai nih, Bang, diskusi soal politik identitas. Ini kan bukan soal politik identitas agama A, agama B, dan agama C misalnya. bukan agama. Karena soal misalnya menolak politik uang, bagaimana orang bisa Heeh, memilih pemimpin yang baik, itu iya, kan pesan itu sesungguhnya ada di setiap kita yakin, iya, pesan itu ada di semua agama kan, di semua iya keyakinan. semua. Heeh, nah tinggal bagaimana Bahkan tadi yang tidak beragama pun yang dikatakan komunis secara moral dan etika Heeh mereka tidak heeh, melakukan itu. iya, karena kalau kita bicara nilai moral, bicara nilai etik, itu kan nilai kolektif, nilai nilai universal, Iya, yang itu ada di universal mana-mana. di Maka sekali mana-mana. lagi sesungguhnya kan diskusi kita bukan soal apa, kalau orang bilang itu kan soal identitas, itu kan soal pertarungan yang harusnya tidak boleh kita bawa ke ranah politik, kan Iya, bukan itu iya, sesungguhnya. Tapi bagaimana substansinya adalah kita ingin bahwa orang-orang nanti akan terpilih nanti adalah orang-orang iya, baik, heeh, heeh. Cukuplah sudah kita hentikan misalnya, sudah sekian kali ketika,
pemilu langsung, Hmm. misalnya pilkada langsung itu orang bertransaksi, orang menerima duit, tapi toh beberapa periode kan tidak memperbaiki keadaan. Iya, Nah, malah itu yang makin harus memperparah kan? makin memperparah, betul Bang. Memperparah, Heeh, makin parah lah dari semua sisi kita saat betul, ini kan. heeh, Nah, ujung-ujungnya kan ini kan akan berimbas kepada kebijakan politik mhm, dalam negara, kemudian mhm, dalam legislatif itu sendiri. mhm. Sehingga ada kecenderungan kebijakan yang dilakukan itu adalah untuk menutupi hal-hal yang misalnya mereka sudah keluarkan. Iya, heeh, Lalu akhirnya bukan bukan sesuatu hal yang mustahil sebenarnya, mhm, misalnya kenaikan pajak, mhm, mhm, kemudian misalnya berbagai kebijakan mhm, pungutan-pungutan lainnya, mhm, termasuk misalnya membebaskan bagaimana asing berinvestasi mhm, sehingga misalnya bisa menguasai lahan investasi itu mhm, sampai 160 tahun. mhm, Bahkan mungkin ada pemikiran-pemikiran yang bisa saja orang asing itu untuk mhm, menguasai heeh, lahan sampai dibeli lahan itu mhm, kan mhm. menjadi milik Iya, pribadi heeh, mereka. Nah, jadi ini kan sebenarnya sangat melanggar apa yang ingin diperjuangkan oleh pendiri republik ini. mhm, Jadi ini harus disadari sebenarnya. heeh, Nah, itulah sebenarnya kita kembali ke peran umat Islam. Nah, mhm, peran umat Islam ini sangat luar biasa kalau mereka mau secara kolektif mhm, untuk melakukan mhm, melakukan bersama untuk heeh, melakukan perubahan itu. heeh, Nah, misalnya tadi kan pada saat kita tahu situasi ekonomi dan politik seperti ada saat ini, mhm, mestinya partai-partai Islam, mhm, tokoh-tokoh Islam, mhm, termasuk yang mohon maaf kan, iya, banyaknya misalnya kita keturunan-keturunan Rasulullah yang mhm, tampil di dalam hal kontestasi perpolitikan, politik, ya, konser politik. mhm, Bahkan kan mungkin banyak juga yang orang mhm, tokoh-tokoh Islam mhm, lainnya menjadi mhm, pejabat-pejabat politik. mhm, Nah, ini mestinya mereka menjadi pemain utama mhm, yang mendorong ini berubah. heeh, Harus ada perubahan ini tadi. heeh, Nah, kalau mereka misalnya tidak melakukan itu, nah hati-hati. mhm, Karena tanggung jawab beban itu sangat besar di mereka. mhm, Apalagi misalnya kok tadi yang keturunan iya, heeh, Rasul, keturunan mhm, Nabi kita. mhm, Ini beban berat sekali kalau sampai betul, mereka membiarkan itu terjadi mhm, dan bahkan terlibat dalam hal itu tadi. heeh, Jadi, waduh sudah. mhm, Bagaimana pertanggungan mereka heeh, misalnya kepada Rasulullah, termasuk umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu pada saat habis mhm, umur meninggal misalnya. mhm, mhm, Misalnya kita iya, bertemu dengan Rasulullah, heeh, wah kita keluarga Rasulullah, tapi tidak dihiraukan oleh Rasulullah. mhm, Karena perilaku kita adalah merusak tatanan yang mestinya bukan hanya secara Islam, tapi heeh, secara eh, moralitas dan akhlak itu dilarang. mhm. Artinya, anomali keadaan ini kan harus kita akhiri kan, Bang? Harus Heeh, wajib kita. bahwa kita tuh marah dengan apa, dengan oligarki yang sering kita diskusikan, Iya, kita makanya kan perdebatkan. persoalan oligarki ini kan kalau menurut saya itu kan persoalan kecil Heeh. sebenarnya. Kalau misalnya umat Islam itu mau Nah, menyelamatkan itu dia, problemnya umat Islam heeh, ini terlibat untuk mendorong oligarki ini semakin menjadi-jadi. heeh. Nah, ini kan persoalannya kembali ke umat Islam. Dan itu kan tidak bisa kita selesaikan secara parsial, hanya orang per orang, hanya kita, Tidak kelompok-kelompok bisa, kecil. tidak bisa. Tetapi bagaimana kolektivitas kita bersama, Ya, kita lawan itu, iya, jangan hanya sekedar di ruang-ruang kita noise, hanya kita iya, riuh heeh. saja, tapi kita lawan itu, Iya, gitu. makanya pada saat kita bicara oligarki itu Heeh, kan bicara persoalan keadilan sebenarnya. iya, Bicara misalnya persoalan misalnya kesejahteraan dan kemakmuran heeh, karena semuanya berada di tangan mereka. betul, Nah, padahal kan pada saat itu mestinya umat mhm, Islam ini kembali menjadi pelopor sama seperti halnya merdeka. Karena heeh, kan merdeka kan pada saat kita terjajah, kita dijajah oleh asing. heeh, Pada saat ini kita dijajah tanda kutipnya oleh oligarki-oligarki. heeh, Nah, dengan dasar itulah maka yang bisa melakukan perubahan ini adalah mhm, umat Islam menjadi pelopornya dengan didukung bersama umat-umat yang lain. heeh, Karena esensi nilai-nilai mhm, agama itu sangat melarang tindakan-tindakan mhm. yang sudah melanggar 3 prinsip itu tadi. Artinya, kesadaran ideologis orang itu kan harus kita bangun lagi. Ya, Kalau dulu misalnya kan kalau Bang Subhan kita kemarin mhm, diskusi misalnya, kalau dulu kenapa orang pada saat pemilu 1956 6 ya, ya, 1956 itu orang bisa menggunakan nilai-nilai ideologis untuk ideologis, menentukan pilihan, berbeda-beda loh ideologisnya. berbeda-beda, semua tapi kan betul-betul hari itu kan kira-kira tidak ada bayangan orang politik, uang politik segala macam Iya, kan. Nah, hari ini bagaimana romantisme masa lalu itu kita bawa lagi nih hari ini kan? iya. Nah, makanya itu tadi kan yang paling penting ini juga nih di apa, di tokoh-tokoh, Heeh, di mana di tokoh-tokoh masyarakat, mhm, kemudian termasuk di apa, di orang yang saat ini megang jabatan. Jangan sekali-kali lah politik identitas itu heeh, dianggap sesuatu yang apa, salah. iya betul, Sesuatu yang misalnya dianggap akan merusak segala macam. heeh, Padahal sebenarnya dulu politik identitas nggak jadi masalah. mhm, Ngomong Islam melalui Masumi, mhm, melalui NU, heeh, melalui lain sebagainya iya, kok heeh, bisa. iya, PKI bahkan bisa bisa, juga ini. heeh, Nah, tidak menjadi masalah di heeh, 56 dan tidak ada langkah-langkah yang sebenarnya melanggar etika moral dan akhlak itu tadi kan. mhm, Money politik
Mhm. Sangat minim pada saat itu. Betul. Mungkin ya ada, tapi tidak separah saat ini mungkin kan. Mhm mhm Tapi kemudian di sekarang yang mhm katanya kita ini sudah istilahnya tuh merdeka dan mhm kemudian sudah berpengalaman dalam hal iya, menggagas pembangunan dan mhm menjalankan negara, tapi faktanya hal mhm. 3 aspek itu tadi kan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran itu kan menjadi sesuatu barang yang Yang semakin jauh. semakin jauh dari harapan. Mhm Nah, jadi di sinilah sebenarnya kenapa kita kembali berdiskusikan bagaimana mhm pentingnya mhm misalnya infak atau misal dalam hal melakukan mhm perubahan, mendorong mhm perubahan mhm terhadap persoalan yang kita hadapi mhm saat ini. Karena apa? Karena kita sadari bahwa problem umat Islam ini dalam hal mereka terjun ke politik, mhm mhm kemudian pada saat mereka ingin dipilih, mhm pada saat mereka memilih, mhm. problem ekonomi sangat kuat. Heeh, Nah, lalu umat Islam, tokoh-tokoh Islam ini kan terpengaruh dengan misalnya langkah-langkah yang sebenarnya dilarang oleh baik akhlak atau iya, money politik tadi heeh, kan. Nah, kemudian umatnya pemilihnya juga itu berharap itu mhm tadi. Lalu pembenahannya bagaimana? mhm Nah, itulah yang kita katakan kemarin solusinya, ayo umat Islam yang mampu, mhm, secara kolektif kita bersama-sama heeh atasi persoalan ekonomi dulu. heeh, Jadi ekonomi itu seperti apa? Nah, katakanlah kita umat Islam sulit untuk permodalan. mhm Nah, untuk memiliki permodalan perlu ada dana mhm segar. mhm Nah, untuk dana segarnya seperti apa? Gunakan misalnya tadi konsepsi infak. mhm Padahal Pak Yusuf Kalla itu pernah, kalau tidak salah di dalam salah satu konten mhm, yang diwawancari, beliau menyatakan bahwa dari 220 kurang sekitar 225 juta umat Islam itu heeh, yang kaya, mhm artinya yang kaya itu memiliki usaha segala macam, yang mampu mungkin yang mampu menggaji karyawan segala macam, itu ada 15%. Lu mhm bayangkan, mhm, 15%. 15% dari 225 juta. Heeh, Nah, artinya kalau kita hitung 15% 225 kan ada kurang lebih 35 juta kalau mhm istilahnya ya. mhm Antara 30 sampai 35 juta lah. Nah, kalau 30 sama 35 juta ini menjadi pionir untuk menggunakan mhm optimalisasi mhm terhadap impak yang mhm, kita diskusikan kemarin tuh, iya, impak yang sebenarnya sunat kita jadikan wajib bagi mereka heeh dan itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. heeh, Artinya masyarakat istilahnya tidak lagi akan terlalu terpengaruh persoalan money politik itu tadi karena mhm dibantu oleh mhm ini tadi kan dana mhm infaknya karena bayangkan kalau 35 anggap aja 30 juta itu mhm, dikalikan 100.000 per 100.000, bulan 3,5 triliun kan mhm, 1 bulan, 1 bulan. Nah, heeh, 3,5 triliun dikali setahun misalnya mhm, sudah 40-an triliun itu. iya, heeh, Nah, kalau sudah hampir 40 triliun itu bisa dijadikan dana mhm umat mulai mungkin kalau dulu mhm zaman Rasulullah itu kan mulai Baitul Mal segala mhm macam. Nah, ini kalau bisa digunakan untuk persoalan bagaimana meningkatkan mhm ekonomi umat mhm Islam mhm dan ujungnya nanti mesti akhirnya umat Islam akan menjadi mhm pemain utama. mhm Oh, mhm, ini kan akan sangat luar biasa. heeh, Itulah harusnya menjadi kekuatan, kegiatan menjadi langkah kolektif umat Islam, heeh, terutama yang mampu mhm untuk menjadi kekuatan besar yang akhirnya bisa merubah mindset, mhm, merubah langkah sikap perilaku daripada umat Islam yang tidak mampu, heeh, agar mereka tidak menjual yang 5 tahun mhm, kepentingan jangka panjang 5 tahun ini hanya dengan misalnya 100, 200 atau betul, mungkin heeh, 500.000 atau mungkin dengan apa mhm. sebakul apa sembako Sembako dan ya, sebagainya heeh gitu. heeh. Artinya kalau oligarki di apa, dimainkan oleh beberapa orang, tapi kalau kemudian kolektivitas sosial masyarakat umat Islam tadi Iya, dengan, apa, 30 juta kurang lebih 30 iya, sampai 35 oligarki juta umat itu. heeh, oligarki umat dalam Heeh, tanda petik itu bisa heeh, dilakukan, maka sesungguhnya kan ada 2 hal yang bisa kita iya, selesaikan Bang Subhan ya. Yang pertama misalnya soal bagaimana memberikan pemahaman politik yang iya, baik dan benar. mhm, Ini akan menentukan arah iya, kepemimpinan, arah pilihan. iya, Yang lagi-lagi ujungnya adalah soal bagaimana keputusan politik dan segala macam iya, akan ditentukan di heeh, situ, termasuk keputusan ekonomi. Tapi heeh, pada sisi yang lain kan bagaimana soal mengangkat derajat ekonomi mereka menjadi penting, iya, agar orang yang tadi kata Bang Suman nih, pendidikan, kalau orang tidak apa, sekolahnya tidak bisa mengakses iya, sekolah yang heeh, baik, sekolah yang sekira standar minimal, ya rasa-rasanya orang itu akan tetap berada dalam wilayah kemiskinan iya, kan. Nah itu yang harus harus heeh. kita Kalau selesaikan. misalnya seperti ini Bang Rasidi, dengan dana itu tadi, Heeh lalu umat Islam yang kita anggap, kita kan bisa memetakan, oh ini heeh permainan politik di sini kuat sekali. Nah, ini diberi santunan setiap bulan mereka heeh. 10 liter beras Iya, atau apa dengan dana yang heeh. tadi kan. Ada Bisa sih. kan diberi Heeh, pendidikan. nanti ketika nanti Ah, siapapun yang datang kemudian mempengaruhi mereka, udah mereka nggak udah ngaruh. mereka tuh karena Ah, sudah dibina untuk betul. bisa kita nih kita berandai-andai Mhm saja. Ini kan waktu masih setahun dua hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih 1 tahun sedikit. Heeh, lebih. Nah, muncul gerakan itu tadi kan. mhm Nah, mhm lalu pada saat begitu duit itu sudah terkumpul, mhm misalnya kita ambil
simpel misalnya ada sebagian dari yang 15%, yang 30 juta tadi memulai gerakan itu. Ini setiap hari setiap bulan mereka datang ke warga masyarakat, mereka bagikan beras atau apa. Kemudian mereka tekankan, nih nanti 2024 kita pemilihan Anda jangan memilih orang yang bla 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 seperti yang melakukan serangan fajar, yang ini segala macam. Mana berani nggak bisa oligarki sedang bersaing dengan itu? Bangkrut mereka kalau setiap bulan dapat itu selama 1 tahun misalnya. Karena yang dimainkan oligarki dan para politisi dalam tanda petik yang tidak fair itu kan hanya sekali datang. Sementara kita ini kan yang konsep yang ini kan berkelanjutan. Kan? Masa misalnya harus mempertaruhkan itu hanya karena untuk yang satu kali. Iya, artinya kalau mereka misalnya masih tetap melakukan itu berarti kita sudah memang sulit untuk dibenahi kan. Kalau masyarakat melakukan itu tadi kan. Nah, kemudian yang paling penting lagi Bang Sidi, dengan kita kemampuan danu kita bisa memberi modal kepada umat tokoh-tokoh Islam ataupun siapapun itu yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin atau menjadi calon-calon wakil rakyat itu tadi. Nah, jadi akhirnya kan mereka kalau sudah ada memodali perjuangan, bahasa kita itu kan lebih mudah. Mereka tidak akan terpengaruh lagi karena kita bisa mengindas orang-orang baik lah. Kita bisa memilih akhirnya orang yang punya jejak rekam yang memang benar-benar bagus dan kemudian bisa mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih banyak berbuat bagi Indonesia ini. Ya, Bang, artinya kan gagasan ini kan sudah 2 kali kita diskusi soal ini. Sesungguhnya kata kemarin Bang Subhan misalnya, ini kan bukan sesuatu yang muluk, bukan sesuatu yang rumit sesungguhnya, dan bisa kita mulai dari sini kan. Kita mulai dari sekarang dengan beberapa orang komunitas, kita mulai dari situ gerakan ini. Paling tidak nanti kan akan semakin membesar dan membesar, dan itu akan sekali lagi akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi. Yang paling penting barangkali menurut kita itu sebenarnya mari kita niatkan dulu, kita tekatkan kita untuk berbuat kebaikan, betul. Dan kemudian walaupun sedikit kita akan banyak nanti yang mengikuti. Karena apa? Ya kalau saya sih menghitung itu kan hanya 100.000 itu per bulan tuh, saya yakin sebenarnya orang beli pulsa. Banyak lebih daripada itu bisa hanya untuk misalnya menonton di handphone, melakukan aktivitas lain di handphone seperti itu. Kita yakin sebenarnya itu bisa dilakukan. Ya, Bang, artinya kita berharap betul bagaimana kemudian kalau perubahan itu salah satunya dilakukan dengan kontestasi pemilihan misalnya entah pilkada, entah pemilu legislatif atau pilpres, maka kita berharap di situ ada pilihan-pilihan yang betul-betul sekali lagi orang memilih itu dengan sadar, tidak karena politik uang, bukan karena apa-apa. Sesungguhnya sekali lagi kita ini punya kepentingan yang sama, punya kepentingan bagaimana pemimpin ke depan, bagaimana politik kita ke depan itu dikelola oleh orang-orang baik. Dulu kan seperti ini Bang Sidi. Almarhum Pak Habibie itu kan ada dulu istilah kalau tidak salah istilahnya crowdfunding kalau tidak salah. Jadi itu kan urun dana masyarakat untuk membiayai pembuatan pesawat N80 atau kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu kan sudah bergerak kemarin tuh kan. Nah, kemudian ada di masjid di Jogja kemarin tuh yang menginisiasi untuk membeli kapal selam dengan sharing dana umat kan. Nah, jadi ini sekarang kita rubah nih kan. Jadi umat-umat Islam itu misalnya katakanlah tidak memandang dia dari NU Muhammadiyah, tapi mestinya memang lembaga NU dan Muhammadiyah ini bersama menjadi pionir untuk menggalang bagaimana untuk menuju tadi adil makmur sejahtera. Lalu mereka ajaklah semua warga masyarakat, terutama yang mampu untuk ayo kita problem kita adalah dana nih. Kita umat Islam sangat minim memiliki dana yang digunakan khusus untuk tujuan tadi ekonomi dan untuk tujuan misalnya politik. Nah, ini harus menjadi kebijakan atau mungkin apa tadi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam yang sudah punya banyak pengikut. Nah, ini kita jadikan sebagai gerakan bersama untuk mengatasi persoalan itu. Dan kita yakin kita mampu untuk itu. Ya, kita yakin itu karena tapi persoalan tadi kan secara kolektif. Karena kalau individual sulit. Nah, inilah susah. sekarang yang kita galang ini bersama-sama semua adalah kita mau membentuk kesadaran kolektif ini tadi. Ya, jadi itu poinnya. Jadi kita ingin bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa kita tidak ingin jumlah kita yang besar itu hanya dikapitalisasi, kemudian kemiskinan tadi dikapitalisasi oleh oligarki yang dalam tanda petik hari ini bermain. Bagaimana kemudian itu harus kita arahkan ke depan menjadi sesuatu kita arahkan agar misalnya umat Islam ini menjadi oligarki positif yang nanti akan mengatur arah tujuan daripada yang ingin dicapai oleh kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pendahulu kita. Kalau dulu umat Islam pada saat itu dengan digawangi oleh dua lembaga seperti NU dan Muhammadiyah pionirnya disertai yang lainnya sehingga mereka menjadi
pemain utama dalam hal memerdekakan negeri ini, maka sekarang umat Islam harus menjadi pemain utama untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan Persi Baru berupa tadi oligarki dan lain sebagainya. Kekuasaan di ekonomi, kekuasaan di politik. Ini umat Islam harus memerdekakan diri dari hal-hal ini tadi. Oke, artinya itu yang kemudian bagaimana kita bangun kesadarannya, bagaimana semangat kolektivitas itu harus betul-betul kita wujudkan. Kita mulai dari hal yang kecil, dari kelompok-kelompok Dan kita mulai kecil, dari diri kita dan sendiri. kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita berharap, makanya kata Bang Subhan sering kan menyebut bahwa media online jejak rekam itu merekam jejak digital orang lain kan. Nah, apa sesungguhnya yang kita sampaikan itu kan sesungguhnya sekali lagi 5 tahun, 10 tahun atau sekian tahun ke depan orang akan bisa melihat bagaimana jejak digital yang pernah kita lakukan. Nah, makanya kan saat ini kita mencoba untuk membuat jejak ini tadi. Nah, agar nanti ke depan, apapun yang terjadi ke depan, kita sudah mencoba. Lepas daripada persoalan berhasil atau tidaknya, itu kan urusan yang maha menentukan kan. Paling tidak kita lakukan. Tapi paling tidak spirit dan ikhtiar, niat segala sudah kita lakukan. Dan kita yakin ini pun sebenarnya memiliki nilai besar di mata, artinya kita akan bebas terhadap pertanggungjawaban pada saat kita misalnya berpulang. Pada saat kita misalnya di alam persidangan nanti di alam lain di akhirat itu atau persidangan di mata Allah Tuhan itu Allah, bahwa kita begitu ditanyakan persoalan bagaimana nih tanggung jawab Anda terkait dengan politik dan ekonomi, terkait dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang ada di negeri ini. Kita sudah nyatakan bahwa kita sudah coba melalui ini tadi. Dan kita insya Allah bersama Bang Rasidi dan lain-lainnya, kita mulai gerakan ini. Jadi dari komunitas kita, komunitas ngopi itu kita akan mulai dari situ. Kita akan mulai gerakan jadi gerakan itu akan kita mulai dari situ. Oke, baik, terima kasih Bang Subhan. Menarik sesungguhnya diskusi kita dan kita berharap sekali lagi bagaimana gagasan-gagasan ini kita sampaikan. Banyak orang yang kemudian bisa menangkap gagasan dan bisa bergabung dalam komunitas kita yang kita bangun hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Subhan, dan demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, masih bicara tentang bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage potensi umat yang besar. Sekali lagi kita tidak bermaksud bicara tentang politik identitas, tapi bicara tentang soal nilai etik yang menjadi nilai semangat universal yang kira-kira dimanapun itu ada. Sekali terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.